Materi pembelajaran pencegahan HIV atau AIDS adalah pengertian HIV. AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Penyakit ini bukan penyakit keturunan atau diwarisi. Ia menyerang kekebalan tubuh, yaitu sistem pertahanan alami tubuh terhadap serangan organisme penyakit. Penyakit ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan tubuh dalam memerangi infeksi. Penyakit AIDS sampai saat ini masih menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan penduduk dunia karena proses penularannya yang begitu cepat dan belum ada obat penangkalnya. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan demikian, sel-sel darah putih melindungi seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia yang merupakan daya tahan tubuh seseorang. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel dan merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun sel darah putih yang sehat akan sangat berkurang. Akibatnya, kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun dan akhirnya sangat mudah terserang berbagai penyakit. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV atau pengidap HIV, orang yang telah terinfeksi HIV dalam beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun, sehingga secara fisik kelihatan tidak berbeda dengan orang lain yang sehat. Namun, dia mempunyai potensi sebagai sumber penularan, artinya dapat menularkan virus kepada orang lain, sehingga periode 7-10 tahun, atau jika kekebalan tubuhnya sangat melemah karena berbagai infeksi lain. Seorang pengidap HIV mulai menunjukkan gejala-gejala atau tanda bermacam-macam penyakit yang muncul karena rendahnya daya tahan tubuh. Pada keadaan ini, orang tersebut disebut sebagai penderita AIDS. B. Bahaya penyakit HIV atau AIDS. Bahaya besar penyakit HIV atau AIDS yaitu 1. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan akibat turunnya atau hilangnya daya tahan tubuh sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker lainnya. Dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin penyegah atau obat penyembuhannya. 2. Kematian. Menurut perhitungan WHO, tahun 1992, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Dan yang mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda atau usia produktif. Yang ketiga, serangan bagi anak muda. Kelompok resiko tinggi terjangkitnya penyakit bahaya ini adalah homoseksual, heteroseksual, promiskuitas atau perkawinan lebih dari satu, penggunaan jarum suntik pecandu narkotika, dan free sex serta orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai moral, etik, dan agama, khususnya para remaja atau generasi muda usia 13-25 tahun. 4. Tidak bermoral. Pola dan gaya hidup berat sebagai konsekuensi modernisasi, industrialisasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan-perubahan nilai kehidupan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral, etik, dan agama, termasuk nilai-nilai hubungan seksual antar individu. 5. Permasalahan lain yang berdampak sangat tinggi bagi penularan virus AIDS adalah remaja yang meninggalkan rumah tanpa izin dan menjadi anak jalanan, dan tunas susila yang melakukan seksual aktif dan pecandu narkoba secara bebas dan tidak terjaga kebersihan atau kesehatannya. Yang keenam, bunuh diri. Jika seseorang menderita penyakit ini, maka akan menimbulkan depresi yang mendalam, semangat hidup yang rendah, dan hilang kepercayaan diri. Permasalahan ini telah banyak memakan korban jiwa. Sebab dari mereka yang terjangkit penyakit ini selalu mengakhiri penyakit yang dideritanya dengan bunuh diri. 7. Gila. Orang yang hilang kepercayaan diri banyak dijauhi orang karena penyakit yang dideritanya. Ini akan menimbulkan stres yang begitu berat. Jika stres yang diderita terus dibiarkan, maka akan menyebabkan kegilaan alias tidak mempunyai kesadaran normal. C. Cara penularan HIV atau AIDS.
Penularan terjadi bila ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu melalui 1. Melalui hubungan seksual yang berisiko tanpa menggunakan pelindung dengan seseorang yang mengidap HIV. Melalui transfusi darah dan transplantasi organ yang tercemar HIV. Transfusi darah yang tercemar HIV dan transplantasi organ yang tercemar HIV akan secara langsung membuat orang yang menerima darah atau organ tubuh tersebut tertular HIV karena virus langsung masuk ke dalam sistem peredaran darah penerima. Melalui alat suntik atau alat tusuk lainnya yang dapat menembus kulit atau akupunktur, tindi, tato yang tercemar oleh HIV. Oleh sebab itu, pemakaian alat suntik secara bersama-sama oleh para pencandu narkotik akan mempermudah penularan HIV di antara mereka bila salah satu di antara mereka merupakan pengidap HIV. Penularan HIV dari perempuan mengidap HIV bisa terjadi melalui beberapa proses, yaitu saat menjalani kehamilan, saat proses melahirkan, melalui pemberian ASI. Gejala penularan HIV atau AIDS. Gejala penularan HIV atau AIDS terjadi beberapa hari atau beberapa minggu. Setelah terinfeksi, gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Seorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, yaitu demam, rasa lemas dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. Gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip yang dengan gejala-gejala penyakit lain. Gejala-gejala di atas ini memang tidak khas karena dapat juga terjadi pada penyakit-penyakit lain. Namun, gejala-gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, yaitu demam berkepanjangan, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha, dan ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, bentuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Gejala penurunan kekebalan tubuh ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain dan disebut infeksi oportunistik. Maksudnya adalah penyakit yang disebabkan baik oleh virus lain, bakteri, jamur, atau parasit yang bisa juga hidup dalam tubuh kita, yang bila sistem kekebalan tubuh baik kuman ini dapat dikendalikan oleh tubuh. Pada tahap ini, pengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS. Pada umumnya, penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, gangguan susunan saraf. D. Perilaku berisiko tinggi. Orang-orang yang memiliki perilaku berisiko tinggi menularkan atau tertular HIV, artinya orang-orang yang mempunyai kemungkinan besar terkena infeksi HIV atau menularkan HIV dikarenakan perilakunya. Mereka yang memiliki perilaku berisiko tinggi itu adalah: yang pertama, wanita dan laki-laki yang berganti-ganti pasangan dalam hubungan seksual. Yang kedua, wanita dan pria tunasusila serta pelanggan mereka. Yang ketiga, orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak wajar seperti hubungan seks melalui dubur atau anal dan mulut, misalnya pada homoseksual dan biseksual. Yang keempat, penyalahgunaan narkotika dengan suntikan yang menggunakan jarum suntik secara bersamaan atau bergantian. Yang kelima, penyalahgunaan narkotika dengan perilaku lainnya. C. Hal-hal yang tidak menularkan HIV. Sebagaimana telah disebutkan, HIV mudah mati di luar tubuh manusia. Oleh sebab itu, HIV tidak dapat ditularkan melalui kontak sosial sehari-hari, seperti 1. Bersenggolan dengan pengidap HIV, 2. Berjabatan tangan, 3. Penderita AIDS bersin atau batu-batu di depan kita, 4. Sama-sama berenang di kolam renang, 5. Menggunakan WC yang sama dengan pengidap HIV, 6. Melalui gigitan nyamuk dan serangga lainnya. D. Pencegahan HIV atau AIDS. 1. Pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan maupun vaksin untuk mencegah penyakit ini. Upaya-upaya pencegahan harus dikaitkan dengan bagaimana penularan AIDS dapat terjadi, yang telah dibicarakan sebelumnya.
Yang kedua, pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Telah kita ketahui bahwa infeksi HIV terutama terjadi melalui hubungan seksual. Oleh sebab itu, pencegahan penularan melalui hubungan seksual memegang peranan penting. Untuk itu, setiap orang perlu memiliki perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab, yaitu yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. Yang kedua, bila telah menikah, hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, yaitu suami atau istri sendiri. Yang ketiga, tidak mengadakan hubungan seksual di luar nikah. 3. Pencegahan penularan melalui darah. Penularan HIV melalui darah menuntut kita untuk berhati-hati dalam berbagai tindakan yang berhubungan dengan darah maupun produk darah dan plasma. A. Transfusi darah. Harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. Perlu dianjurkan pada seseorang yang HIV atau mengidap virus HIV dalam darahnya untuk tidak menjadi donor darah. Begitu pula dengan mereka yang mempunyai perilaku beresiko tinggi, misalnya sering melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan. B. Penggunaan produk darah dan plasma sama halnya dengan darah yang digunakan untuk transfusi. Maka terhadap produk darah dan plasma atau cairan darah harus dipastikan tidak tercemar HIV. C. Penggunaan alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit. Penggunaan alat-alat seperti jarum suntik, alat cukur, alat tusuk untuk tindik, perlu memperhatikan masalah sterilisasinya. Tindakan desinfeksi dengan pemanasan atau larutan desinfektan merupakan tindakan yang sangat penting untuk dilakukan. Yang keempat, pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Seorang ibu yang terinfeksi HIV, resiko penularan terhadap janin yang dikandungnya atau bayinya yang cukup besar, kemungkinan sebesar 30-40%. Resiko itu akan semakin besar bila si ibu telah terkena atau menunjukkan gejala AIDS. Oleh karena itu, bagi seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV, dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali tentang kehamilan. Resiko bagi bayi terinfeksi HIV melalui susu ibu yang sangat kecil, sehingga tetap dianjurkan bagi si ibu untuk tetap menyusukan bayi dengan ASI. Melihat kondisi-kondisi di atas, yang bisa kita lakukan untuk pencegahan penyebaran HIV adalah berperilaku yang bertanggung jawab baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan norma, agama, dan sosial yang berlaku di masyarakat. Di samping itu, menyebarkan informasi tentang HIV atau AIDS adalah cara lain untuk melindungi teman, keluarga, dan lingkungan dari penyebar HIV dan AIDS. Hal ini dapat diwujudkan dalam kegiatan sederhana, seperti A. Berperilaku informasi yang benar dan tepat yang sudah Anda terima kepada lingkungan Anda sendiri, misalnya keluarga, teman-teman, dan tetangga, dan yang lain-lain. B. Jika dalam percakapan sehari-hari Anda mendengar informasi yang salah tentang AIDS dan HIV, langsung diperbaiki dengan cara yang benar. Dalam lingkungan sekolah antar institusi pendidikan, A. Mengusulkan adanya diskusi dan seminar atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan HIV atau AIDS. B. Mengadakan kegiatan lain yang berkaitan dengan masalah HIV atau AIDS, misalnya lomba poster, lomba mengarang, dan lain sebagainya. Dari uraian di atas, kita mengetahui bahwa ada beberapa hal yang penting dalam mengurangi risiko terjadinya penularan HIV atau AIDS. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Yang kedua, selalu menghindari diri dari penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika, ganja, dan lain-lain. Yang ketiga, menjauhkan diri dari minuman yang bisa memabukkan. Yang keempat, sebaiknya kita tidak menggunakan alat-alat seperti alat suntik, alat tindik, alat atau pisau cukur atau sikat gigi bersama orang lain. Dan yang kelima, selalu membersihkan peralatan medis atau non-medis, khususnya yang berhubungan dengan cairan tubuh manusia. E. Pengobatan penyakit AIDS. Sampai sekarang belum ada obat yang tepat untuk menyembuhkan penderita AIDS secara total. Pengobatan yang dibutuhkan seseorang penderita AIDS diperlukan tidak saja untuk melawan infeksi sampingan yang muncul, tetapi juga untuk mencegah komplikasi virus ini lebih lanjut
dan untuk memperbaiki fungsi tubuh penderita akibat sistem kekebalannya yang sudah rusak. Ada beberapa jenis obat yang telah ditemukan yang berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV. Obat-obat tersebut adalah 1. AZT, 2. DDI, 3. DDC. Akan tetapi, obat AZT, DDI, DDC ini belum menjamin proses penyembuhan. Ini mungkin hanya memperpanjang hidup penderita untuk 1 atau 2 tahun saja, karena sampai sekarang belum ada obat yang dapat membunuh virus ini secara total. Demikian juga cara perawatan yang optimal untuk menyempurnakan kembali sistem kekebalan penderita AIDS belum ditemukan. Penelitian menemukan vaksin dan obat AIDS terus dilakukan oleh para dokter, terutama di negara-negara maju, namun di samping itu pengidap HIV atau penderita AIDS membutuhkan cara perawatan atau pengobatan lain, yaitu psikoterapi, konseling, keluarga, dan terapi kelompok. Mungkin sekian penjelasan tentang pencegahan penyakit HIV atau AIDS dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.